Berdana melakukan kebajikan, itulah berkah utama. Manggala Sutta, Bait 1. Dalam pandangan masyarakat umum, ketika seseorang memberi, si pemberi adalah orang yang rugi, sedangkan si penerima adalah orang yang beruntung. Alasannya adalah si pemberi kehilangan barang yang sebelumnya dimilikinya, sedangkan si penerima mendapat sesuatu sebagai miliknya. Anggapan salah inilah yang membuat banyak orang hanya mengharapkan sesuatu dari pihak lain, tetapi sama sekali tidak pernah berpikir untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang sedang membutuhkan. Dalam kitab Visuddhimagga, Buddha Gosatera memberikan definisi sebagai sesuatu yang diberikan dengan niat disebut dana. Pandangan agama Buddha dalam hal memberi dan menerima bertolak belakang dengan anggapan masyarakat umum. Si pemberi justru yang beruntung karena ia seperti orang yang sedang menanam benih yang memungkinkan baginya untuk memetik buah di waktu kemudian. Sementara itu, si penerima dapat dianggap mengalami kerugian karena ia seperti orang yang telah mempergunakan atau menghabiskan tabungan kebajikan yang disimpannya di waktu lampau. Dengan alasan inilah, Sang Buddha Gotama tidak mengajarkan bahwa menerima dana merupakan suatu keberuntungan, rezeki, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, beliau justru mengatakan bahwa berdana atau memberikan dana adalah suatu manggala atau suatu berkah utama. Di zaman modern seperti ini, seseorang cenderung lebih banyak mendapatkan dan mengumpulkan segala sesuatu. Seseorang sibuk dengan berbagai kegiatan untuk mencari, kemudian menumpuk hasil dari pencariannya. Sebanyak-banyaknya hasil, meskipun semua itu tidak benar-benar diperlukan. Dalam keadaan demikian, kegiatan memberi seolah-olah terasa asing dan terabaikan, tergantikan oleh kegiatan mencari dan mengumpulkan. Kehidupan seperti demikian akan mengkondisikan sebagian orang untuk hidup dalam pemuasan indrawi yang bisa mengakibatkan seseorang itu lupa akan orang lain untuk saling berbagi dan memberi. Banyak orang, terutama yang berwatak kikir, akan tertawa dengan kata-kata memberi, karena baginya orang yang telah memberikan sesuatu pasti akan mengurangi apa yang dimilikinya. Mana mungkin miliknya akan bertambah. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena ia hanya melihat dengan menggunakan kacamata duniawi. Batinnya masih sangat terikat atau melekat kepada apa yang dimilikinya sekarang. Ia belum sadar bahwa apa yang dimiliki itu adalah buah dari kedermawannya dahulu. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang yang sangat kikir bernama Todeya. Karena kedunguannya, ia terikat pada hartanya demikian hebat. Setelah kematian, ia bertumimba lahir menjadi seekor anjing yang menjaga tempat di mana ia menyembunyikan hartanya sewaktu masih hidup sebagai manusia. Barulah setelah Sang Buddha membuka tabir yang tak terlihat oleh mata manusia biasa kepada anak Todeya, persoalan itu menjadi jelas. Anak tersebut kemudian sadar bahwa harta yang dimiliki oleh si dungu bukan memberikan kebahagiaan, tetapi sebaliknya akan membawa orang itu ke dalam penderitaan. Kemudian, bagaimana cara untuk mengurangi keserakahan dalam diri seseorang? Sang Buddha mengajarkan tahap pertama dari jalan spiritual adalah untuk mempraktikkan kemurahan hati atau berdana.
Memberi merupakan suatu latihan yang paling ampuh. Praktik memberi merupakan dasar dari kebajikan-kebajikan lainnya. Seperti halnya yang tertuang dalam 10 kebajikan atau Satparamita. 10 kebajikan sebagai raja atau dasa raja dhamma. Dasar-dasar perbuatan berjasa atau punya kiryawatu. Semuanya diawali dengan memberi. Beberapa pengulas mengatakan bahwa makna dana bisa bermacam-macam, tergantung dari pokok dhamma di mana istilah itu terdapat. Makna dana dalam 4 sangga dhamma ialah saling menunjang, mendukung atau tolong-menolong. Sebab kata sangga dhamma atau sangga watu berarti sesuatu yang menjalin perhubungan, sesuatu yang mengikat persahabatan, atau sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain tanpa imbalan berupa materi apapun. Sementara itu, dana dalam 10 kesempurnaan atau dasa paramita merupakan prasarana penghancur kekotoran batin demi pencapaian pencerahan agung. Berdasarkan pokok-pokok dhamma tadi, makna dana secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Dana sebagai pengorbanan, 2. Dana berupa pemberian, 3. Dana sebagai penimbunan jasa, dan 4. Dana demi pencerahan agung. Seandainya para makhluk tahu, demikian kata Guru Agung Buddha, bahwa berbagi itu memberikan buah yang sedemikian besar, maka dengan pikiran yang gembira, yang terbebas dari noda kekikiran, pasti mereka akan memberi orang-orang luhur yang menyebabkan pemberian itu membuahkan hasil. Oleh karena itu, bila kita menginginkan kebahagiaan yang benar, berbuatlah kebaikan dengan mengembangkan kedermawanan terhadap sesama. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha, para umat dianjurkan untuk mengembangkan kedermawanannya, memberikan dana kepada para biku, samanera, orang miskin, dan usaha sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak sekali cara seseorang untuk berbagi dan memberi. Bukan hanya materi, tenaga, nasihat pun bisa seseorang bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Demikian yang dikatakan Sang Buddha, ada 3 hal yang harus diketahui. Orang bagaikan awan tanpa hujan, bagaikan hujan lokal dan hujan di mana-mana. Awan tanpa hujan, yaitu tidak memberi siapapun dan apapun kepada pertapa, brahmana, orang miskin, orang terlantar, dan orang yang membutuhkan. Orang seperti ini seperti awan tanpa hujan. Hujan lokal adalah memberi hanya kepada beberapa orang saja, dan hujan di mana-mana. Dalam hal ini, ia memberi kepada semuanya. Setiap orang bisa berbagi dengan dasar kemurahan hati serta kemauan dan kerelaan untuk melepas. Setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Sebagian ada yang belum mampu berbagi materi, tetapi mampu berbagi tenaga. Ada yang belum bisa berbagi tenaga, tetapi berbagi materi. Ada yang belum bisa berbagi materi dan tenaga, tetapi mampu berbagi nasihat atau dhamma dengan menunjukkan jalan yang baik dan benar. Tentu semua latihan ini haruslah dimulai dengan melepas hal-hal yang kecil. Dari yang terkecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Memberi tidak dapat diperoleh dari cara berpikir kepemilikan. Ketika seseorang berpikir ingin memiliki sesuatu, berarti saat itu ia telah dikuasai oleh nafsu keinginan atau tanha. Berbagi itu bukan hanya sekedar memberi sesuatu,
melainkan bagaimana seseorang itu bisa melepaskan dari keterikatan atas kepemilikan. Ketika kita belajar Dhamma, sesungguhnya kita belajar untuk melepas. Meditasi untuk melepas, menjalankan sila juga merupakan cara untuk melepas. Semua memang berawal dari suatu kebiasaan. Apabila sudah biasa dan dibiasakan, semakin hari semakin ditingkatkan. Akhirnya tidak terasa seseorang akan benar-benar bisa melepas. Bahkan memberi dengan jumlah yang banyak pun tidak akan terasa membebani lagi. Tidak akan terasa sulit, semua akan terasa lebih mudah. Perlu diingat bahwa kemajuan batin seseorang bukan dinilai dari seberapa banyak jumlah yang diberikan, tetapi lebih pada bagaimana sikap mental seseorang ketika memberi. Berbeda dengan seseorang yang tidak pernah memberi atau jarang memberi, dalam berbagi ia akan merasa kesulitan dalam memulainya. Ia harus mengawalinya dengan menumbuhkan niat untuk berbagi, disertai pemahaman dan pengertian yang benar tentang memberi. Ia akan merasa bahwa berbagi adalah pilihan antara mau memberi atau tidak memberi. Inilah perjuangan dalam menentukan sikap awal dari seseorang. Dari perjuangan ini, dengan didasari pemahaman yang benar, akan memunculkan keputusan untuk memberi. Dari sini akan timbul kebahagiaan. Seperti halnya semua perbuatan baik lainnya, perbuatan baik dari memberi tentu akan mendatangkan kebahagiaan di masa depan. Memberi mendatangkan manfaat yang besar bagi pemberi, entah itu disadari atau tidak disadari. Memberi sesungguhnya adalah kewajiban kita semua, yang membuat hidup seseorang lebih bermakna, berisi, bermanfaat dan berguna bagi orang lain, lingkungan dan diri sendiri tentunya. Dengan kita berbagi, memberi kepada orang lain, berarti kita telah membantu meringankan beban orang lain, serta membantu diri sendiri untuk belajar melepas. Dari melepas berarti seseorang telah membebaskan diri dari kemelekatan yang merupakan lingkaran samsara. Kapanpun dan dimanapun seseorang dengan pemahaman serta pengertian benar tentang berbagi, ia akan penuh semangat untuk selalu membantu orang lain. Akan selalu ada yang disisihkan untuk orang lain. Oleh karena itu, mari saling berbagi, saling memberi, karena pemberian sejatinya tidak pernah rugi dan pasti mendapat meskipun tanpa mengharap. Karena sesungguhnya, jika kita berbagi, kita bukan hanya sedang membantu orang lain atau makhluk lain, namun sesungguhnya adalah kita sedang membantu diri kita sendiri untuk lebih bahagia dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.